Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji Allah Rabbal Alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kembali kita dikumpulkan, ditakdirkan untuk bisa hadir dan dimudahkan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, di taman dari taman-taman surga, dan di tempat yang mulia ini, yaitu masjid yang kita cintai ini, Masjid Raudhatul Jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi majelis kita ini dan kita semua yang hadir di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Seperti biasa kajian kita tentang tauhid dalam kitab Al-Usulul Thalathah, tiga landasan utama, tiga prinsip pokok, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Islam dan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita mengimani nama-nama mereka secara umum dan mengimani nama-nama mereka, kemudian mengimani bahwa syariat yang mereka bawa adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dari unsur-unsur iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, hari kiamat. Kenapa hari kiamat ini juga dinamakan hari akhir? Karena tidak ada hari setelah hari itu. Ya, tidak ada hari setelah hari itu. Berarti yang di surga ya akan kekal selama-lamanya di surga, dan penduduk neraka pun akan kekal selama-lamanya di dalam neraka.
sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang firman Allah Subhanahu wa taala kepada para penduduk surga dan penduduk neraka. Dikatakan, ya ahlal jannah khuludun wala maut. Wahai penduduk surga. Jadi ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga dan telah menikmati kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, maka dikatakan kepada mereka penduduk surga, ya ahlal jannah khuludun wala maut. Wahai penduduk surga, kalian akan kekal selama-lamanya dan tidak akan pernah mati. Dan kenikmatan-kenikmatan yang kalian rasakan di surga tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Berarti mereka kekal di situ, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tua, tidak akan pernah selama-lamanya. Berarti mereka tidak akan mengalami lagi marhalah fase kehidupan mereka, sudah tidak ada lagi. Karena kita di dunia, karena kita hidup ini mengalami beberapa tingkatan ya, tingkatan. Pertama, alam rahim, kita hidup di alam rahim selama beberapa bulan. Setelah itu kita keluar di muka bumi ini, hidup beberapa tahun, 6-70 tahun, yang lebih sedikit. Setelah itu kita mengalami hidup di alam barzakh, ya, di alam kubur, dan itu pun beberapa tahun ya, tapi beberapa tahun insya Allah cepat bagi kita ya. Setelah itu kita mengalami fase kehidupan akhirat, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan di situ, yang baik di surga, yang buruk di neraka. Nah, setelah di surga, di neraka, ya sudah nggak ada lagi kehidupan lagi, tidak ada fase kehidupan lagi. Jadi yang di surga akan kekal selama-lamanya dan tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah berkurang sedikit pun kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan di situ di surga. Kemudian dikatakan juga kepada penduduk neraka, fal'iyadu billah, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khuludun wala maut, kalian kekal dan tidak akan pernah mati, dan siksaan kalian tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Ya Allah, ketika penduduk neraka itu diberitahu ya, diberi khobar bahwa mereka tidak akan pernah mati dan mereka akan kekal dan tidak akan pernah berkurang sedikit pun siksa dan azab mereka, maka mereka semakin menyesal dan menyesal sampai mereka menangis, dan penyesalan dan tangisan mereka sama sekali tidak akan memberikan faedah sedikit pun. Begitu juga penduduk surga, ketika diberitahu mereka akan kekal, tidak akan pernah mati dan tidak akan berkurang kenikmatan-kenikmatan mereka, maka mereka semakin senang, semakin bahagia dan semakin puas dengan apa yang mereka rasakan. Masya Allah. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian itu menjadi apa itu? Domba ya. Domba tersebut, dan domba tersebut adalah kematian. Kematian diganti, dirubah wujud oleh Allah menjadi domba, dan domba ini diletakkan di antara surga dan neraka ya, di antara surga dan neraka. Setelah diletakkan di antara surga dan neraka tersebut, baru Allah mengatakan kepada penduduk surga tadi itu, wahai penduduk surga, kalian kekal, kalian tidak akan mati. Kemudian dikatakan kepada penduduk neraka, kalian kekal, tidak akan pernah mati. Dan Allah pun bertanya kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, kalian tahu tidak apa ini? Kalian tahu nggak apa ini? Apa ini tadi itu? Kematian yang dirubah oleh Allah menjadi domba tersebut.
Penduduk surga ditanya, kalian tahu nggak apa ini? Maka mereka pun menjawab, kami tahu itu adalah apa? Kematian. Kemudian ditanyakan juga kepada penduduk neraka, kalian tahu nggak apa ini? Maka mereka pun menjawab, kami tahu itu adalah kematian. Setelah itu apa? Setelah itu domba, yaitu kematian tersebut, disembelih. Kalau disembelih gimana? Ya mati kan? Nah, mati berarti kematian sudah mati. Kematian sudah mati. Kalau kematian sudah mati berarti tidak ada lagi kematian. Berarti yang di surga akan kekal di situ, penduduk neraka akan kekal di situ dan tidak akan pernah mati. Subhanallah ya. Dan berapa tahun di sana, berapa tahun di situ, ya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Tapi yang jelas tidak akan pernah mati dan akan kekal selama-lamanya. Tapi para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari akhir atau hari kiamat itu juga dinamakan hari akhir karena hari itu tidak ada hari itu adalah hari terakhir, hari yang tidak ada lagi hari setelah hari itu. Yang di surga akan kekal, di neraka juga akan kekal. Nah, para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir atau tidak sempurna atau tidak dikatakan orang itu beriman kepada hari akhir. Dikatakan orang itu tidak beriman kepada hari akhir, hari kiamat, sebelum dia mengimani 4 hal, 4 unsur. Yang pertama adalah beriman kepada hari kebangkitan. Beriman kepada hari kebangkitan. Artinya kita harus beriman, kita harus mengimani, meyakini dengan keyakinan sempurna bahwa kita akan dibangkitkan dari kubur kita masing-masing. Kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ya, kita akan dibangkitkan di situ. Dan kita akan dihidupkan kembali setelah kematian kita. Setelah kita lama di dalam kubur, ya, lama sekali, ya wallahu alam, berapa tahun, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, atau mungkin berapa juta tahun di alam kubur tersebut, kita tidak tahu, wallahu a'lam bissawab. Setelah sekian lama kita dikubur, di alam kubur, Allah hidupkan kita kembali, kemudian kita dibangkitkan di tempat yang namanya padang mahsyar. Allahu Akbar. Dan harus kita imani itu. Harus kita imani. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an tentang masalah ini, bahwa kita akan dibangkitkan, kita akan dihidupkan dan dibangkitkan. Sebagaimana firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Allah berfirman yang artinya sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Penciptaan pertama maksudnya apa ini? Penciptaan pertama ketika kita di dalam rahim ibu kita. Ya, setelah beberapa bulan di rahim, kemudian kita keluar ke muka bumi ini. Dan ketika kita keluar ke muka bumi ini, keadaan kita seperti apa? Tidak memakai baju, tidak berkhitan, tidak memakai sendal, menangis dan seterusnya. Ya, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami mengulanginya. Mengulanginya di sini artinya setelah kita di alam barzakh, Allah ulangi kehidupan kita kembali, yaitu dibangkitkan di padang mahsyar itu. Bagaimana keadaan kita ketika kita dibangkitkan, Pak? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati, manusia dibangkitkan dari kuburnya mereka masing-masing, ya, dalam keadaan apa?
hufatan uratan ghulla. Mereka tidak beralas kaki, tidak memakai sehelai pakaian pun, kemudian mereka tidak berkhitan. Ini persis dengan ketika kita keluar dari perut ibu kita, tidak memakai sehelai pakaian pun, kemudian tidak berkhitan, tidak sunat ya, kemudian tidak beralas kaki. Sama dengan ketika kita dibangkitkan ya dari kubur kita masing-masing, ya, hufatan uratan ghurla, tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian, dan tidak berkhitan. Ini yang dimaksud. Jadi kama bada'na awwal khalqin nu'iduh wa'dan alaina, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Masya Allah ya. Dan masih banyak lagi dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara unsur terpenting dalam kita beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada hari kebangkitan. Masya Allah. Kemudian akhi fillah azanillahu wa iyyakum, di antara unsur iman kepada hari akhir adalah beriman kepada hisab. Beriman kepada hisab dan jaza. Apa hisab itu? Hisab itu perhitungan, dan jaza adalah balasan. Harus kita imani bahwa semua kita, amal kita akan dihisab oleh Allah. Amal-amal kita akan dihisab oleh Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Dalil begitu banyak dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah firman Allah, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka, menghitung amal-amal mereka. Dan di antaranya adalah menimbang amal-amal kita, ya, menimbang amal-amal kita. Kalau amalannya lebih berat, amal kebaikan lebih berat dari keburukan, maka dia masuk surga, dan begitu juga sebaliknya, sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis yang sering kita mendengarnya adalah hadis tentang bagaimana ketika kita dihadapkan di hadapan Allah, kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa penterjemah. Berarti berdua sama Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah kita ditampakkan seluruh amal perbuatan kita selama di dunia ini. Disitulah kita akan ditampakkan seluruh dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan di dunia ini, yang besar, yang kecil, sengaja maupun yang tidak, yang lahir maupun yang batin, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, semuanya nampak di situ, tidak ada yang tersembunyi. Bahkan di dalam hadis tersebut dikatakan, kamu tahu nggak dosa ini? Kamu tahu dosa ini yang engkau lakukan di hari ini dan seterusnya. Dan ketika kita diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu tahu dosa ini? Kamu ingat enggak dosa ini? Tahu dosa ini, ingat dosa ini. Seluruh dosa akan ditanyakan oleh Allah tadi itu. Kamu masih ingat dosa ini? Kamu masih tahu dosa ini? Iya. Dan ketika kita ditanya seperti itu, ya
tidak ada lain yang kita katakan, iya kami tahu, kami ingat dosa itu, sampai kita sudah yakin masuk neraka sudah, karena begitu banyak dosa yang kita lakukan dan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin kita bisa mengelaknya, sampai kita yakin bahwa tempat kita neraka. Masya Allah sudah, ya. Dan setelah itu Allah berkata kepada kita, tentu bagi orang-orang yang dikehendaki, sebagaimana engkau telah menutupi aib-aibmu dulu di dunia, sekarang ini aku tutup aib-aibmu. Sebagaimana dulu di dunia, sekarang ini engkau tutupi kemaksiatan tersebut. Artinya engkau tidak menampakkan kemaksiatan kepada orang lain dan tidak memberitahukannya kepada orang lain, maka sekarang ini aku tutup dosa-dosa dan aibmu itu. Kemudian Allah hapus dosa itu dan dibalas dengan kebaikan-kebaikan, setelah itu masuk surga. Tentu bagi orang-orang yang dikehendaki, ya. Masya Allah. Nama akhi fillah azani Allah wa iyyakum. Dan sekali lagi cukup banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bahkan ini termasuk ijma' para ulama, ijma' kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan para ulama, bahwa Allah akan menghisab amal-amal kita dan akan memberikan balasan dari amal-amal kita tersebut. Harus kita imani. Nggak mungkin kita ini, Masya Allah, dan dulu sudah kita bahas di awal-awal kitab ini, bahwa Allah menciptakan kita itu kan bukan untuk bermain-main, bukan untuk bersendau gurau saja, tidak ada hikmahnya seperti binatang, makan, minum dan seterusnya, tidak ada halal, tidak ada haram. Kita hidup di dunia untuk tujuan yang agung, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menghisab amal-amal kita ini dan akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat. Jadi hikmah, akhi, hikmah adanya hisab, hikmahnya kenapa amal kita itu dihisab, kenapa ada balasan dari itu semua. Karena Allah menurunkan kitab-kitabnya, ya, mengutus para rasul, mewajibkan semua manusia menerima apa yang dibawa oleh rasul. Karena Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan kitab-kitab dari atas langit sana. Untuk apa kalau begitu? Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk apa? Di situ ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada syariat ini, syariat itu, ada jihad fisabilillah, ada jihad, dibunuh dan membunuh, ya, dan seterusnya. Apakah dengan adanya perkara tersebut kemudian sia-sia begitu? Kan enggak, kan? Pasti ada hitungannya gitu loh, pasti ada balasannya. Ini secara logika seperti itu. Belum dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini unsur yang kedua, beriman kepada hari akhir. Unsur yang ketiga dari beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada adanya surga dan neraka. Nah, beriman kepada adanya surga dan neraka. Kita yakin ada surga, kita yakin ada neraka, dan surga adalah tempat orang-orang yang beriman dan beramal salih, tempat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian juga neraka. Neraka adalah tempat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang jahat durhaka kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita imani, harus kita yakini itu.
dan mereka di dalam neraka pun akan kekal selama-lamanya. Surga adalah tempat kenikmatan, sedangkan neraka adalah tempat azab dan siksa. Kenikmatan yang tidak akan pernah kita bayangkan sebelumnya, dan kenikmatan tersebut tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Allahu Akbar. Dan di neraka pun demikian, tidak akan pernah berkurang sedikit pun azab yang mereka rasakan. Surga adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dan sekarang sudah ada. Sekarang sudah ada. Dan neraka pun demikian, makhluk yang Allah telah ciptakan dan sekarang sudah ada. Dari awal Allah menciptakan surga dan neraka, ya, Allah jadikan surga dan neraka ini kekal. Sebagaimana penduduk surga dan neraka kekal. Surga sebagaimana Rasulullah SAW katakan dalam hadits qudsi, Allah berfirman, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar. Kata Allah, aku persiapkan, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, hamba-hambaku yang baik. Apa itu? Ma la 'ainun ra'at. Sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbin bashar, dan sesuatu yang belum pernah terlintas dalam hati manusia. Apa itu? Al-jannah, surga. Belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan terlintas di benak kita nih manusia, belum pernah. Itu semua adalah al-jannah, surga. Masya Allah. Dan sekali lagi, surga adalah tempat penuh dengan kenikmatan, dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian neraka adalah tempat azab yang Allah persiapkan, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, orang-orang yang menduharkai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka akan kekal di dalamnya dan tidak akan pernah berkurang sedikit pun azab dan siksa mereka selama-lamanya. Taib akhi fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara unsur terpenting juga, unsur penting dari beriman kepada hari akhir adalah rangkaian iman kepada hari akhir adalah fitnah kubur. Fitnah kubur. Kemudian ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Ini rangkaian iman kepada hari akhir. Artinya belum dikatakan orang itu beriman kepada hari akhir, hari kiamat, sebelum dia mengimani bahwasannya manusia akan mengalami berbagai macam keadaan ketika setelah meninggal dunia. Di antaranya adalah fitnah kubur. Apa fitnah kubur itu? Fitnah kubur adalah pertanyaan munkar nangkir tentang 3 perkara itu, dan sering kita sampaikan di majelis ini. Tentang siapa Rabbmu, tentang agamamu, dan siapa nabimu. Orang-orang yang beriman akan menjawab dengan sempurna. Ya, orang-orang yang beriman akan menjawab dengan sempurna dan dengan mudah. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang zalim, ketika ditanya tentang 3 hal tersebut, dia hanya bisa mengatakan, aku tidak tahu, aku tidak tahu.
Itu fitnah kubur. Bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Di antara nikmat kubur yang mereka rasakan adalah mereka diperlihatkan tempatnya nanti, yaitu di surga. Mereka diperlihatkan tempatnya nanti, yaitu surga. Bahkan dikatakan, bukakanlah untuknya pintu surga. Dibuka pintu surga tersebut dan dia merasakan nikmat harumnya surga tersebut sampai hari kiamat. Sedangkan orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka mereka akan diperlihatkan tempatnya nanti, yaitu neraka. Bahkan dibukakan salah satu pintu dari pintu-pintu neraka. Kemudian mereka melihat neraka dan mereka mendapatkan aroma busuk dari neraka tersebut. Dan itu terjadi sampai hari kiamat. Yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Ya, mendapatkan nikmat kubur, dan yang tidak bisa menjawab akan mendapatkan azab kubur. Nah, akhi fillah azani Allah wa iyyakum, inilah secara singkat ya, secara singkat dari unsur-unsur iman kepada hari akhir. Jadi tidak dikatakan orang itu beriman kepada hari akhir sebelum mengimani 4 hal tadi itu. Yang pertama adalah mengimani hari kebangkitan. Kita akan dihidupkan kembali dan akan dibangkitkan kembali dan menghadap Allah Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua, mengimani akan hisab dan jaza. Hisab itu adalah perhitungan dan jaza adalah balasan. Kemudian yang ketiga, mengimani akan adanya surga dan neraka. Kemudian yang keempat, mengimani akan kejadian-kejadian di alam kubur atau di alam barzakh. Di antaranya adalah nikmat kubur atau fitnah kubur, nikmat kubur, dan azab kubur. Dan ini adalah rangkaian dari hari kiamat. Nah, akhi fillah a'azanillahu wa iyyakum. Pelajaran penting ya akhi fillah, pelajaran penting dari kita mengimani akan hari akhir ini akhi. Hikmah besar, pelajaran besar dari iman kita kepada hari akhir adalah kita akan semakin semangat beramal. Untuk apa? Karena amal kita akan dihisab oleh Allah. Kalau amal kita adalah kebaikan dan kebaikan, maka balasannya adalah surga. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Pasti semua akan ingin masuk surga. Kalau kita iman bahwa surga itu ada, diciptakan oleh Allah, dan kenikmatan surga itu seperti itu, dan mereka akan kekal di situ, tidak berkurang sedikit pun di situ kenikmatan-kenikmatannya. Bahkan kenikmatan terbesar, puncak dari kenikmatan surga itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kedua mata kita. Dan kata Nabi SAW, itu adalah senikmat-nikmat kenikmatan di surga. Puncak dari kenikmatan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengimani itu, kalau kita meyakini akan itu, maka kita akan semangat beramal gitu loh. Semangat beribadah kepada Allah, semangat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita masuk surga. Karena surga itu mahal akhi, mahal ya, mahal. Nah, ini hikmah, pelajaran penting besar ya, dengan keyakinan kita akan surga atau hari akhir secara umum. Kita akan semangat ya, kita akan semangat dan terus istiqomah sampai mati untuk terus beriman dan beramal soleh. Nah, kemudian kita pun akan
semakin menjauhi kemaksiatan. Kita akan menjauhi sejauh-jauhnya kemaksiatan. Kenapa? Karena kemaksiatan akan dibalas oleh Allah dengan neraka. Kita tahu dan kita yakin itu, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa dosa dan kemaksiatan balasannya adalah neraka. Maka dengan kita mengimani adanya neraka dengan segala azab dan siksa di situ, ya, apinya seperti apa, cambuknya seperti apa, rantainya seperti apa, kasurnya seperti apa, pakaiannya seperti apa, sendalnya seperti apa, naungannya seperti apa, disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana belenggu-belenggu yang Allah siapkan untuk mereka para penduduk neraka. Maka kita akan semakin takut akan neraka tersebut dan kita akan semakin menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan tersebut sejauh-jauhnya. Kalaupun kita berbuat dosa, secepatnya kembali dan bertobat kepada Allah. Hikmah yang luar biasa, akhi. Buah yang luar biasa dari kita beriman kepada hari akhir. Kemudian hikmah terbesar dari kita mengimani kepada hari akhir adalah hiburan, ya, hiburan bagi orang-orang yang beriman ketika mereka tidak mendapatkan kenikmatan di dunia. Taib, hiburan bagi siapa? Hiburan bagi mereka orang-orang yang beriman. Hiburan bagi orang-orang yang bertakwa, yang mereka ketika di dunia tidak mendapatkan kenikmatan. Sabar, nanti di surga engkau akan mendapatkan kenikmatan itu. Nah, hiburan bagi mereka orang-orang yang misalnya tidak punya rumah. Sabar. Berapa tahun sih hidup di dunia ini? Nanti di surga akan kau mendapatkan usuran, istana-istana, rumah-rumah, kemah-kemah di situ ada, jangan khawatir. Yang terbuat dari mutiara, yang terbuat dari emas, yang terbuat dari perak, dengan segala kenikmatan dari rumah-rumah tersebut, istana-istana yang besar sekali, yang menjulang tinggi di langit sana, menjulang tinggi di atas sana. Kemah-kemah, jadi tempat tinggal mereka di surga itu ada istana, ada rumah, ada apa lagi? Khaymah. Ini tingkatan tempat tinggal di surga. Apa yang pertama tadi itu? Istana. Kemudian yang kedua rumah. Yang ketiga kemah. Kemah saja nih, kita nggak membahas istana seperti apa, rumah seperti apa. Kemah yang di bawah itu semua adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaymah bagi mereka penduduk surga adalah lu'lu' mujawwaf. Kemah bagi mereka penduduk surga itu, jadi kemahnya para penduduk surga itu terbuat dari apa? Khaymah, dari lu'lu'ah. Apa lu'lu'ah itu? Mutiara. Mujawwafah, berongga. Nah, mujawwafah, berongga. Tuluha sittuna milan. Tingginya menjulang ke atas sana itu 60 mil. Itu baru tingginya, belum luas dan lebarnya. 60 mil. Antum bisa ngebayang, itu baru kemah. Bagaimana dengan rumahan? Bagaimana dengan istana? Jauh lebih dari itu semua. Allahu Akbar. Kalau kita iman ini, yakin ini, sabar ketika kita tidak punya tempat tinggal. Sabar. Sebentar lagi mati dulu. Kan gitu. Tapi masalahnya siapa yang mau mati dulu gitu? Ya. Tapi kan harus kita lewati ini kan? Meninggal dulu baru dapat itu gitu loh. Dan kita tinggal ngitung hari saja, enggak usah dihitung sih Pak ya.
beberapa tahun lagi istilahnya kan gitu, meninggal. Setelah itu kita mendapatkan apa-apa yang tidak kita dapatkan di dunia ini. Allahu Akbar. Sabar. Kalaupun di dunia tidak punya kendaraan, jangan khawatir. Di surga ada kendaraan. Kalaupun di dunia tidak punya pakaian yang indah, perhiasan yang indah, jangan khawatir. Nanti di surga Allah akan berikan itu semua, bahkan jauh lebih dari yang dibayangkan. Sabar. Bukankah ini hiburan? Iya, hiburan. Hiburan bagi orang-orang yang beriman ketika di dunia tidak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Nanti akan dibalas, nanti akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Hiburan enggak? Hiburan. Maka tidak usah bersedih ya bagi kaum mukmin yang tidak mendapatkan itu semua di dunia. Ya. Maka semua akan diberikan nanti di akhirat. Hiburan bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang beramal saleh. Ya Allah, bagaimana istananya, bagaimana rumahnya, bagaimana khemahnya, bagaimana yang sekarang mungkin jarang-jarang kita makan daging misalnya. Jangan khawatir di sana mau daging apa. Yang di sini mungkin jarang makan madu, jangan khawatir, di sana ada madu. Bahkan nggak tanggung-tanggung lautan madu. Bahkan nggak tanggung-tanggung sungai dari madu. Jangan khawatir. Yang tidak bisa minum susu misalnya, jangan khawatir, di sana ada lautan susu. Lautan susu. Bahkan sungai dari susu. Bagi kaum muslimin yang tidak minum khamr, bir itu, jangan khawatir. Nanti di sana kau akan merasakan itu. Khamr, bahkan tidak hanya gelas dan botol, ada lautan dari khamr, ada sungai dari khamr. Madu, susu, khamr, lautan dan sungai. Di dunia jangan khawatir. Di dunia kalau kita nggak dapat itu, nanti di surga dapat. Bahkan nggak tanggung-tanggung, sungai itu bisa kita alirkan kemana saja. Beda dengan sungai kita, Bang ya. Sungai kita yang di belakang itu, sungai kan legok gitu. Kalau penuh ya amber kan gitu, luber, banjir kan gitu. Tapi sungai-sungai surga jangan dibayangkan seperti sungai-sungai di dunia. Nah, sungai-sungai surga itu tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang dimaksud di sini adalah sungai-sungai itu bisa kita alirkan kemana saja yang kita inginkan. Sungai-sungai yang dari khamr, dari susu, dari madu, itu bisa kita alirkan kemana saja. Kita bisa arahkan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, terserah kita. Masya Allah. Itu. Kemudian kita bisa meminumnya. Jangan khawatir. Masya Allah. Dan susu sebanyak itu tidak akan pernah berubah rasanya. Artinya tidak akan pernah rusak itu. Kalau susu di dunia semalam, besok udah Masya Allah tambah seger. Nah, subhanallah. Tapi di sana tidak akan pernah rusak sedikit pun. Khamr pun demikian, tidak memabukkan. Kalau di dunia memabukkan jelas, menghilangkan akal, bahkan seperti orang gila setelah minum itu. Enggak Pak ya? Gila enggak? Nah, seperti orang gila. Tapi di sana tidak memabukkan, bahkan menyegarkan dan menyenangkan dan membahagiakan. Allahu Akbar. Jangan khawatir. Kalau di dunia jarang-jarang minum buah karena buah mahal gitu ya. Jangan khawatir, di surga buah-buahan bagaimana, akhi?
Apa yang tidak ada? Semuanya ada buah-buahan. Kalau pingin ini, belum ngomong itu sudah ada itu kan. Bahkan kita bisa memetik langsung dari pohonnya. Gimana nih Pak? Ketika kita berada di atas, kita pingin buah tertentu, maka buah tersebut akan mendekat dengan kita. Kalau kita sedang duduk seperti ini misalnya, kemudian kita pingin buah ini, buah itu, maka pohon yang ada di situ akan melengkung dan buahnya akan mendekat ke kita, sedang kita metik dengan mudah dan gampang. Kalau kita sedang rebahan misalnya, ya dia akan menjulur lebih dekat, lebih ke bawah, dan begitu seterusnya. Belum ngomong itu sudah ada. Kalau sekarang tidak punya pelayan-pelayan, pembantu-pembantu, jangan khawatir, di surga ada pembantu-pembantu. Allahu Akbar. Dan pembantu-pembantu mereka itu tampan-tampan, masih muda-muda, seperti mutiara-mutiara yang bertebaran. Indah sekali mereka. Jangan khawatir. Setiap kali kesana kemari selalu diiringi dengan pembantu-pembantu, pelayan-pelayan yang sangat setia, sangat tampan, sangat elok, sangat seperti mutiara-mutiara yang berterbaran. Sabar, kalau nggak punya pembantu nanti di surga ada pembantu. Gitu Pak ya, Masya Allah. Sabar bagi mereka orang-orang yang ditimpa musibah dengan sakit misalnya di dunia. Sabar, di sana tidak ada sakit. Ada sakit nggak di sana? Ya nggak ada lah. Di surga tidak ada sakit, sedikit pun pilek aja tidak. Dan itu tidak akan pernah sakit, tidak akan pernah sakit untuk selama-lamanya. Sabar bagi mereka orang-orang yang mendapatkan ujian, cobaan, sakit. Sabar. Sebentar sakit itu kok. Sebentar kan Pak ya? Sebentar saja kok. Tapi nanti akan sehat walafiah, dan akan terus sehat dan tidak akan pernah sakit. Di samping tidak pernah mati, tidak pernah sakit. Ngebayang ya, nggak sakit, nggak mati. Jangan khawatir akhi. Bagi yang tidak punya istri, jangan khawatir. Di sana dapat istri nggak? Dapat istri. Di samping mereka mendapatkan istri-istri dunia, mereka pun akan mendapatkan istri-istri bidadari-bidadari hurul ain. Kalaupun sekarang satu, ya nanti ada lebih dari satu. Jangan khawatir, jangan takut. Ini hiburan akhi, wallahi ini hiburan bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bertakwa kepada Allah, yakin akan hal itu. Maka dia sabar dengan ujian, ya, sabar dengan ujian, musibah di dunia yang sejenak, yang sebentar ini. Setelah itu dia mendapatkan balasan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlintas di benak-benak manusia, di hati-hati manusia. Sabar, hiburan bagi mereka. Bagi orang-orang yang sudah tua, sabar, kalian tidak akan pernah tua lagi nanti di surga. Betul Pak ya? Ini Pak ya, kita tua kan ya? Tua. Sabar. Itulah dunia, ada tua, ada muda, ada anak-anak, kan begitu. Tapi di surga gimana akhi? Ada tua enggak? Enggak ada tua. Umur mereka antara 30-33 tahun. Dan itu terus tidak akan pernah tua. Udah nggak sakit, udah nggak tua, muda terus. Sabar bagi mereka yang tua. Itu Bang ya. Kayak nggak akan tua aja ya. Nah, sabar. Semua itu akan kita lalui, dan kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan, yaitu al-jannah, surga. Ini hikmah buah yang sangat agung, yang sangat besar bagi mereka orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Dia akan semangat beramal salih untuk mendapatkan surga. Dia akan menjauhi sejauh-jauhnya
kemaksiatan, karena akan ada balasannya, yaitu neraka, dan dia akan sabar tetap istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, ya, bahwa semua akan ada balasannya. Dan tadi sudah kita sebutkan sebagai kabar gembira, sebagai hiburan bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Kalaupun mereka tidak mendapatkan kenikmatan di dunia, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan di surga. Nah, akhi fillah, a'azanillahu wa iyyakum. Inilah penjelasan singkat, ya, dari beriman kepada hari akhir. Dan masih banyak lagi, ya, buah hikmah dari beriman kepada hari akhir. Makanya sering, akhi, kita dapatkan dalam Al-Quran, dalam hadis, tentang Allah selalu menyandingkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir, hari kiamat, ya. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, Allah sandingkan. Artinya, akhi, semakin kuat iman kita kepada hari akhir ini akan mendongkrak iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita yakin dan semakin kuat iman kita kepada hari akhir ini akan menguatkan iman kita juga kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya. Betul-betul, akhi, kalau kita beriman kepada hari akhir ini, kita akan menjadi orang yang baik. Kita akan menjadi orang yang baik. Kita akan banyak beramal solih, tidak mau berbuat maksiat. Kalaupun berbuat maksiat, secepatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kita akan sabar dengan musibah-musibah, cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Ujian-ujian itu akan hilang. Ujian-ujian itu akan hilang dan mendapatkan buah dari kesabaran tersebut, yaitu al-jannah, surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nama akhi fillah, azanillahu wa iyyakum. Barangkali sampai di sini dulu apa yang dapat disampaikan. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang rukun iman yang keberapa? Yang keenam, ya, yang keenam, yaitu iman kepada takdir, iman kepada qada dan qadar Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dan iman kepada takdir ini sangat penting sekali untuk kita ketahui, untuk kita pahami, karena ini sangat erat kaitannya juga dengan iman kepada hari akhir, ya, dan akan kita bahas nanti insyaallah taala. Demikian, semoga bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Nah, Masya Allah. Nah, beliau bertanya tentang bagaimana agar kita bisa istiqomah di atas Islam, di atas iman, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, istiqomah ini perkara yang berat, ya, terlebih kita hidup di zaman yang banyak fitnah seperti ini, baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Berat sekali kita hidup di zaman kita untuk terus istiqomah. Yang awalnya rajin sholat berjamaah, kok nggak ada lagi nih, kemana ini orang? Berarti nggak istiqomah, kan gitu. Yang awalnya rajin mengaji,
Ini kemana ini orang? Nggak ngaji lagi, berarti dia tidak istiqomah. Yang awalnya dia ini, kok tiba-tiba nggak ada. Istiqomah semuanya itu, istiqomah. Berat sekali kita hidup di zaman seperti ini. Tetapi dengan kita mengetahui sebab, ya, sebab-sebab istiqomah, agar kita tetap istiqomah adalah berdoa kepada Allah. Nah, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan, keteguhan dan ketetapan hati. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna quluba bani Adam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hati-hati anak Adam itu baina asabi'ir rahman, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha, dan Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Jadi hati-hati kita ini, bahkan hati seluruh manusia itu di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Artinya ada orang yang di pagi hari beriman kepada Allah, di sore hari apa? Kafir. Ada nggak? Berarti Allah balikkan hatinya seperti itu. Ada yang orang beriman di pagi hari, di sore hari, pagi harinya apa? Kufur, kafir. Ada nggak? Ada. Bahkan ada sepanjang hidupnya beriman muslim, di akhir hayatnya udah tua murtad. Banyak nggak? Yang awalnya masya Allah taat, di akhir hayatnya maksiat mati. Banyak nggak? Banyak. Maka, dan kita bisa menyaksikan sendirilah, kita bisa menyaksikan sendiri dengan kedua mata kita bagaimana banyak di antara dulunya orang-orang yang baik menjadi berubah menjadi buruk dan jahat. Bahkan dulunya muslim menjadi kafir, bahkan menjadi munafik, bahkan jelas-jelas kemunafikannya. Padahal pada asalnya kemunafikan kan tersimpan di hati, enggak? Iya, tersimpan di hati enggak kemunafikan? Iya kan? Tapi kadang-kadang Allah tampakkan kemunafikannya itu dengan lisannya, dengan kata lain, aku munafik. Gampangannya begitu. Dengan apa? Dengan mengatakan sesuatu yang jelas-jelas orang ini munafik gitu loh. Nah, maka berdoa kepada Allah. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan Rasul SAW paling banyak berdoa ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, engkau yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini doa yang harus setiap hari kita mintakan kepada Allah Rabbal Alamin. Ya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rasulullah itu loh, Rasulullah SAW setiap hari membaca itu. Sedangkan siapa yang tidak kenal Rasul SAW berdoa seperti itu untuk ditetapkan di atas ketaatan. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Masya Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terpenting juga adalah menjaga sholat 5 waktu. Ini diantara sebab terbesar juga agar kita bisa istiqomah seperti ini. Menjaga sholat 5 waktu berjamaah bersama kaum muslimin, tepat waktu, melaksanakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya. Naam, kalau kita betul-betul menjaga sholat 5 waktu ini, akhi, insya Allah Allah berikan keistiqomahan sama kita sampai akhir hayat kita. Kemudian sebab terbesar juga adalah belajar seperti ini, menuntut
ilmu, belajar seperti ini, mempelajari Al-Quran. Dan alhamdulillah di majelis kita ada kajian khusus tafsir. Pelajari itu, karena itu akan menggugah iman kita, menguatkan iman kita agar kita tetap istiqomah sampai mati gitu loh. Di sini pun ada kajian-kajian sunnah, kajian-kajian hadis, kajian-kajian akidah, kajian tauhid. Alhamdulillah, nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita bisa ngaji seperti ini, ta'lim, duduk di majelis ilmu seperti ini. Ya akhi fillah, ini penting banget untuk menyuburkan hati kita. Dulu kita ngerasain ya, ketika pandemi ya Pak ya, nggak sholat di masjid, nggak ngaji seperti ini, gersang nggak hati kita? Asli gersang hati kita, kering hati kita. Bagaimana dengan orang itu nggak pernah ke masjid, nggak sholat, kemudian nggak ngaji? Keringnya seperti apa? Gersangnya seperti apa? Dan kerasnya seperti apa hati seperti itu? Tetapi karena saking kerasnya, tidak tahu kalau hatinya keras, kan gitu. Karena sudah keras gitu loh, sudah keras banget, dia nggak sadar, nggak tahu bahwa hatinya udah keras. Dia nggak tahu kalau sekarang ini siang, dianggap malam, karena sudah berbalik-balik, hatinya sudah kebalik-balik gitu loh. Kebenaran dibilang apa? Keburukan, ya masya Allah. Ini baik, bilang nggak baik kan gitu. Nah, jadi terus belajar akhi ya, belajar menuntut ilmu, hadir di kajian-kajian seperti ini, majelis ilmu, majelis zikir, taman dari taman-taman surga yang di situ dihadiri para malaikat. Coba kurang apa ini? Ini menyuburkan iman kita akhi, menyuburkan iman kita. Kemudian juga terbesar juga adalah membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran, banyakin baca Quran, dan berusaha untuk mempelajarinya, mentadaburinya. Kemudian juga membaca hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terpenting juga adalah mencari teman-teman yang baik, ya, teman-teman sahabat-sahabat yang salih. Karena dengan sahabat-sahabat, teman-teman yang baik ini akan mengingatkan kita kalau kita lupa, ya, dan akan meluruskan kita ketika kita bengkok. Teman itu gitu kan, teman. Dan lainnya ya, dan yang lainnya, sebab-sebab istiqomah cukup banyak, tapi itu adalah intinya tadi ya. Tapi yang paling besar dan yang paling penting tadi adalah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar ditetapkan hati kita sampai akhir hayat kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qaulis tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah tetapkan hati orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Dunia sejenak, dunia sebentar, ya. Sabar dalam beramal, kita dalam beramal soleh, sabar dalam menjauhi dosa dan maksiat, sabar di dalam menjalani musibah. Dan tadi sudah kita sebutkan, untuk menggugah iman kita, semakin takut kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tadi pertanyaannya, sebutkan siksaan di neraka yang paling ringan. Nah, bagaimana? Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian, siksaan azab neraka yang paling ringan, yang paling ringan. Tapi neraka itu kan bertingkat-tingkat, tidak? Bertingkat-tingkat nggak neraka? Iya, bertingkat-tingkat. Surga bertingkat-tingkat, tidak? Surga tingkat-tingkat nggak? Iya, surga pun bertingkat-tingkat. Tapi tingkatan dari dua ini berbeda. Kalau neraka itu darokat, darokat itu tingkatannya ke bawah. Semakin ke bawah semakin istimewa. Oh, istimewa ya. Semakin berat azabnya, semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah, itu semakin berat azabnya. Makanya orang-orang munafik tempatnya di mana?
innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di darak itu tingkatan yang paling bawah dari neraka. Itu orang-orang munafik. Nah, yang paling ringan kata Nabi SAW adalah seseorang yang diberi sendal jamroh minan nar, yaitu seseorang yang diberi sendal dari lempengan neraka jahanam, api neraka jahanam, kemudian otaknya mendidih. Ini azab siksaan neraka yang paling ringan. Orang diberi sendal tuh, diberi sendal dari api neraka. Saking panasnya otak yang ada di kepalanya itu mendidih. Ya seperti masak air itu ya kan, masya Allah mendidih. Terus kan disebutkan siksa yang paling kaki dan otak kan. Kemudian bukankah panasnya yang dari atas itu kan, dari bawah itu kan mengalir kan ya, mengalir sampai ke atas. Bagaimana dengan anggota tubuh yang dialiri panas tersebut? Bagaimana anggota tubuh yang dialiri panas dari bawah tadi sampai ke otak tadi itu? Ini azab siksa yang paling ringan banget. Bagaimana di bawahnya sedikit, bagaimana sedikit, dan bagaimana dengan yang di bawah sana itu. Fal'iyadu billah. Sungguh ya, tubuh kita ini tidak akan sanggup menahan api panas neraka jahanam sedikit pun. Kita saja nih akhi ya, ketusuk duri aja nangis-nangis kan Pak ya, duri nancep dikit aja kan, itu sudah nangis-nangis kita. Bagaimana dengan lebih dari itu? Maka akhi billah, kalau kita semakin yakin akan neraka dan azab-azabnya, kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan semakin menjauhi dosa dan kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.